Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi dalam video singkat ini. Saya Ayu Aldirasari dan teman-teman saya Rizky Ananda Dapitra Siregar dan Yulia Putri. Kami dari kelompok 10 akan membawakan judul Promosi dan Distribusi dalam Bisnis. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengertian promosi, tujuan promosi, perencanaan promosi, pengertian distribusi, fungsi utama distribusi, bentuk-bentuk distribusi, perantara, merchandising, trade show atau trade fair, dan mempertimbangkan etika dalam promosi. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian promosi. Kata promosi berasal dari bahasa Latin yang secara fungsional memiliki arti yaitu merangsang pembelian di tempat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata promosi memiliki arti untuk memberitahu, membujuk, atau mengingat. Promosi digunakan sebagai kelanjutan dari publikasi sehingga calon konsumen tidak hanya mengenal produk yang ditawarkan, tetapi juga mau berbuat atau bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang kedua, tujuan promosi. Promosi memiliki tujuan utama diantaranya yaitu informing atau menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, mengurangi ketakutan dan kekhawatiran pembeli, dan membangun citra perusahaan. Yang kedua, membujuk pelanggan atau persuading, yaitu untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan, mendorong pembeli untuk berbelanja saat itu juga. Yang ketiga, mengingatkan atau reminding, yaitu untuk mengingatkan pembeli bahwa produk yang mereka promosikan dibutuhkan dalam waktu yang dekat dan mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tujuan promosi adalah untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk yang mereka jual, lalu memahaminya, berubah sikap, menyukai produk tersebut, kemudian membeli dan selalu mengingat akan pentingnya produk tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah pengertian distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dalam pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, jumlah, harga, tempat, dan yang saat dibutuhkan. Menurut Vernon dan Jackson 1994, jenis saluran distribusi berdasarkan intensitas sebagai menjadi 3, yaitu A. Bentuk intensif, yaitu jenis saluran yang memanfaatkan banyak pedagang besar dan kecil. B. Bentuk selektif, yaitu jenis distribusi yang hanya memanfaatkan beberapa grosir dan sejumlah kecil pengecer. C. Bentuk eksklusif, yaitu saluran distribusi yang hanya melibatkan satu perantara dalam lingkungan masyarakat tertentu untuk menangani suatu produk. Dalam hal ini, saluran terbagi menjadi dua, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Saluran langsung dari produsen ke konsumen, sedangkan saluran tidak langsung dari produsen ke pengecer ke konsumen dan dari produsen ke grosir ke pengecer ke konsumen. Kelima, fungsi utama distribusi. Fungsi utama dari distribusi meliputi pengangkutan dan transportasi. Selain itu, fungsi distribusi diantaranya yaitu menyalurkan barang-barang dari produsen ke konsumen dan membantu memperlancar pemasaran sehingga barang-barang yang dihasilkan produsen dapat segera terjual kepada konsumen. Bentuk-bentuk distribusi ada 2, yaitu saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi langsung adalah suatu penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkan yang dilakukan sendiri secara menyeluruh oleh produsen barang tersebut tanpa melalui pihak lain sebagai perantara. 2. Saluran distribusi tidak langsung, yaitu produsen menyalurkan barangnya atau produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir. Perantara ini juga disebut dengan
pedagang besar atau pengecer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang materi yang ketujuh, yaitu perantara. Dalam berbisnis sangat diperlukan peran pedagang perantara. Pedagang perantara ini bertanggung jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkannya, atau dengan kata lain, pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Berikut merupakan beberapa kelompok pedagang perantara. Yang pertama itu broker atau makelar. Broker adalah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antar penjual dan pembeli. Makelar adalah perantara yang atas nama orang lain atau pemberi kuasa mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjual barang. Yang kedua itu ada agen. Agen adalah penyalur yang atas nama suatu perusahaan tertentu menjual barang dan jasa hasil produksi perusahaan tersebut di daerah tertentu. Yang ketiga ada wholesalers, yaitu badan usaha yang membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali dalam partai besar kepada retailer. Mereka menjual barang dalam partai besar kepada restoran atau kontraktor bangunan sambil menjual juga secara eceran kepada konsumen. Yang keempat itu ada retailer atau eceran, yaitu badan usaha yang mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen, baik biasanya mereka menjual secara eceran. Retailer ini mempunyai peranan penting baik dalam pendistribusian maupun mempromosikan barang tertentu. Yang ke-8 itu ada merchandising, yaitu upaya pengadaan dan penanganan suatu barang. American Marketing Association mendefinisikan merchandising itu sebagai sesuatu upaya penyelidikan barang yang tepat pada tingkat harga yang tepat, dalam jumlah yang tepat atau cukup, tempat yang tepat, dan pada saat yang tepat pula. Merchandising itu ada dua fungsi. Yang pertama itu merchandising purchasing atau pengadaan barang, yaitu berfungsi sebagai ditujukan untuk mendapatkan sumber dari merchandise yang dibutuhkan oleh konsumen pada suatu tingkat yang pantas dan melakukan dealing, trading term condition dengan supplier yang bersangkutan. Yang kedua itu ada merchandise codification proses atau kodifikasi dan sistem informasi. Keberadaan codification adalah sebagai suatu konsekuensi dari implementasi komputerisasi merchandise system dan upaya. Yang ke-9 itu ada trade show atau trade fair. Sebuah pameran dagang atau expo adalah sebuah pameran yang diadakan sehingga perusahaan dari industri tertentu dapat memamerkan dan mendemonstrasikan produk dan layanan terbaru mereka. Mereka mempelajari aktivitas pesaing dan mengikuti tren dan kesempatan. Ada 7 langkah yang harus Anda perhatikan sebelum mengikuti pameran di pameran dagang. Yang pertama itu ada penelitian. Yang kedua ada daftar secepatnya. Yang ketiga apa tujuan ikut pameran. Yang keempat itu curi perhatian. Yang kelima promosikan stand Anda. Yang keenam itu ada stok produk dan materi promosi. Yang ketujuh ada segera follow. Yang 10 itu materinya tentang mempertimbangkan etika dalam promosi. Pengusaha berharap dengan memberikan iklan akan membuat konsumen mau melakukan pembelian sehingga meningkatkan pendapatan, profit, dan menghindarkan dari kerugian. Banyak pengusaha yang melakukan trik dalam berkomunikasi yang biasanya digunakan oleh praktisi komunikasi, yaitu tell the truth but not all the truth. Bahasa yang digunakan sangat menarik bagi konsumen, tapi saat diaplikasikan ternyata memiliki syarat dan ketentuan yang harus konsumen tanggung. Ada hal-hal tidak etis yang dilakukan beberapa pengusaha dalam kegiatan periklanan, yaitu yang pertama ada membohongi dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan sengaja saat beriklan. Yang kedua itu menyesatkan dan menjerumuskan konsumen dalam promosi yang tidak benar dan terlalu banyak persyaratan. Yang ketiga, menipu publik dengan mengatakan hal yang tidak benar mengenai produk atau jasa dengan mengada-ngadakan promosi yang ternyata tidak benar.
Sekian dari materi saya. Terima kasih.